hadirin yang berbahagia, karena beliau sudah hadir, alhamdulillah di tempat yang sangat sederhana ini sekali ini kali bagi California ini. Ya, sudah sebelahnya luar negeri, acara sudah dimulai dari pada roti mampir. Yang hormat, yang kami muliakan kepada beliau Al-Habib Quraish Shahab, waktu kami persilahkan. Saudara Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang kita muliakan, ini ada para guru-guru kita semuanya ini, alhamdulillah. Ini kalau malam setiap harinya aja saya Kalau ganti-ganti ya, dapat. Oh, dapat biaya. Nah, terus ini dalangnya Sana sih. sana ya. Jalannya yang kita muliakan para guru-guru kita semuanya, mudah-mudahan Allah panjangkan usia mereka, Allah berkahkan mereka, Allah manfaatkan kita pada ilmu mereka, amin ya rabbal alamin. Segala puji kita aturkan kepada Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, pemimpin kita, panutan kita, Sayyidina Muhammad, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Kita bersyukur kita sudah masuk bulan Maulid, tanggal berapa ini? 3/10. Udah lupa sama hijriahnya tanggal berapa ini? 3. Itu sudah mendekati puncaknya perayaan Maulid tanggal 12 Rabiul Awal. Acara kan? Ada? Oh, Masya Allah. Tidak ada kemuliaan melebihi kemuliaan kita menghormati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjalankan perintahnya Allah. Jadi jangan ngomong kalau yang ngomong itu bid'ah, biarin. Mereka nggak ngerti apa itu yang namanya bid'ah. Di antara kita tahu bid'ah menurut para imam kita, ada Imam Ibnu Hajar, ada Imam Ibnu Abdus Salam mengatakan bid'ah itu dibagi menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang haram, bid'ah yang makruh, dan bid'ah yang mubah. Di antara bid'ah yang wajib apa? Menuliskan sesuatu yang apabila tidak dituliskan umat akan tersesat. Ini bid'ahnya hukumnya wajib, seperti menulis Al-Quranul Karim. Di zaman Nabi nggak ada Quran 30 juz, nggak ada. Di zaman Nabi orang Qurannya pisah-pisah, separuh pegang, ada yang berapa ayat. Lalu zamannya sahabat dikumpulkan semuanya, dijadikan satu. Maka penjilitannya, pengumpulannya menjadi satu itu hukumnya apa? Bid'ah, tapi bid'ah yang wajib. Kalau sampai nggak dikumpulkan, bahaya, umat bisa nggak paham tentang Al-Quran, orang bisa nggak paham tentang wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, masih terus lanjut dan terus di antara bid'ah yang wajib lagi apa? Di antaranya menuliskan kitab-kitab tentang akidah. Apa itu ilmu akidah? Ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar agama dengan dalil-dalil yang kuat, ilmu akidah. Dan ilmu akidah ini ilmu yang mencegah kita dari kesesatan, agar kita nggak masuk orang-orang
Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, Khusyuiyah, Syiah. Maka ulama menuliskan kitab panduan, kitab akidah yang kita biasa ngapalin. Kitabnya sering kita baca, namanya Sifat 20. Masih hafal nggak, Bu? Allahul Qiyamah. Oh, masih hafal, Bu? Alhamdulillah. Cuma udah nggak baca, ya kan? Maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melaksanakannya nggak, Bu, maulid, Bu? Nabi melaksanakan nggak? Melaksanakan. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Karena ini hari maulidku. Nabi ngerayain, tapi caranya berpuasa. Beda dengan kita. Kita caranya mau puasa boleh, mau baca maulid boleh. Kenapa kita kok sekarang pilihnya baca maulid? Kenapa? Karena banyak anak-anak kita yang sudah jauh gak ngerti kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mereka lebih ngerti acara Halloween, ya Bu, Valentine, acara Natalan, acara tahun baru, lebih hafal mereka. Apalagi acara sinetron, Valentine, hafal banget. Apa yang paling terkenal sekarang Ibu itu? Yang ganteng-ganteng itu siapa? Mas Al. Cuma ada pokoknya Mas Al nomor 1 pokoknya. Nah, maka penting kita adakan acara maulid agar apa? Anak kita kembali mengetahui sirahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kita bisa jadi orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, kenal sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ulama, kalau ibu-ibu tahu betapa cintanya Nabi Muhammad kepada kita, andai ibu tahu, maka kata ulama, kita akan rela dari sini berangkat menuju Madinah hanya untuk mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Cuma kita kan nggak ngerti, Bu, ya. Taunya pokoknya Nabi begitulah. Padahal Nabi itu cintanya sama kita luar biasa. Allah katakan apa? Quran katakan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat ingin Nabi itu agar kita semuanya menjadi orang yang masuk surga, beriman kepada Allah, menjalankan syariatnya Allah, berjuang luar biasa untuk kita. Tiap malam yang didoain kita. Siti Aisyah radhiyallahu an pernah suatu hari didoakan Nabi. Nabi angkat tangannya, ya Allah ampuni Aisyah, berikan kemuliaan sama dia, angkat derajatnya ya Allah. Siti Aisyah senang banget. Kata Rasulullah, ya Aisyah, doa itu yang aku panjatkan untuk umatku setiap malam. Jadi kita ini tiap malam didoakan Nabi. Nabi berharap kita menjadi orang-orang yang soleh, yang soleha, bisa taat kepada Allah, dapat hidayah. Itu terus Nabi gak pernah putus-putusnya mendoakan kita agar kita selamat. Nah kita apa balasannya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Paling kan ya kita ikut memuliakan, merayakan maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih tugasnya Nabi, Bu? Nabi diutus ke dunia, tugasnya apa? Tugasnya apa? Tugasnya hanya satu, mengembalikan semua manusia untuk menyembah kepada Allah, membebaskan semua manusia dari menyembah selain Allah. Mau menyembah patung, menyembah manusia itu sendiri. Karena zaman itu mulai banyak orang manusia nyembah manusia, perbudakan. Maka Nabi mengeluarkan mereka semua dari menyembah manusia dan dikembalikan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasnya mentauhidkan kita. Tugasnya kita agar bertauhid, menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Tugas siapa ini? Semua para nabi. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugasnya sama, mengajak kita semua kembali mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita keluar dari tujuannya para nabi, yaitu mengajak kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, Nabi kita di antara semua nabi itu nabi yang dakwahnya menyeluruh. Udah aman. Enggak buka semua biar langsung obat ya obat. Oh iya, rujuk. Lanjut. Tugasnya Nabi sama sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan agama yang dibawa para nabi agama apa, Bu? Nabi semua bawa agama apa? Islam. Tidak ada agama selain sini aja. Kita didoain dulu. benar nggak nih? Benar nggak? Coba ibu nanti pulang. Biar depan masing-masing aja. Buka aja, buka sini nggak apa-apa dia. Nah, ibu nanti pulang ke rumah tanya sama anaknya juga. Nah, Nabi Musa datang bawa agama apa? Kau jawabnya apa? Ibu nanti pulang tanya sama anaknya. Kan ini gak diajak anaknya kan? Ya, ibu nanti pulang tanya. Nah, Nabi Musa datang bawa agama apa? Jawabnya Yahudi. Nabi Isa datang bawa agama apa? Kristen. Coba. Itu diajarkan di sekolah anak-anak kita. Dicekokin pikirannya dengan jalan yang salah. Maka kalau anak-anak kita nggak dididik dengan pengajian di majelis taklim, di tempat-tempat pondok pesantren, anak kita akan punya pikiran seperti pikiran orang-orang liberal, orang filsafat yang mengatakan agama itu banyak dan itu datang dari Allah. Disebut namanya agama Ibrahimiyah. Di Nabi Ibrahim, sumbernya para nabi, bapaknya para nabi itu bawa agama banyak, kata mereka. Ini pembunuhan itu. Jangan sampai anak-anak kita mengikuti apa yang dipahami oleh orang-orang ini. Mereka pinginnya ketika anak kita dewasa, mereka bisa pilih, silahkan pilih. Kristen boleh, Yahudi boleh. Kenapa? Karena sama-sama dibawa sama Nabi dan punya kitab suci. Berarti nih, jadi jangan sampai kita kalah dengan mereka. Kita berikan anak kita pemahaman yang benar, luruskan anak kita. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada tauhid yang menyampaikan tentang ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ditanya yang dibawa Nabi Musa itu apa? Yang dibawa Nabi Musa Taurat, itu bukan agama Yahudi. Yang dibawa sama Nabi Isa itu apa? Injil. Yang dibawa Nabi Muhammad apa? Bukan agama Islam. Ikutan sama anak ibu juga. Nah, Nabi Muhammad bawa apa? Agama Islam. Ini salah. Agama Islam nggak dibawa Nabi Muhammad. Yang dibawa Nabi Muhammad kitab Al-Quran. Islam dibawa oleh semua nabi sebelumnya. Mana buktinya? Di Quran banyak perkataan para nabi kepada anak-anaknya. Nabi Yakub wasiat kepada anak-anaknya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mengatakan, wa ana awalul muslimin. Ini perkataan ini menyatakan mereka semuanya orang Islam. Jadi jangan sampai kita percaya perkataan mereka, cuci pikiran mereka itu harus kita kembalikan kepada fitrah kita yang orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai mengikuti ajarannya liberal, ajarannya orang-orang yang Islamnya terlalu
belak-belakan sampai kebablasan. Kita tetap pada pedoman kita NU, Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan semua orang-orang NU, pengurusnya, anggotanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada pendirinya Mbah Hasyim Asy'ari yang menyelamatkan bangsa Indonesia dari kesesatan, menyelamatkan kita dari jalan yang melenceng, mengembalikan kita kepada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita untuk seluruh manusia. Kalau nabi yang lain hanya umat tertentu. Nabi Lut pada kaum Sodom, Nabi Musa Bani Israel, Nabi Ibrahim pada orang tertentu semua. Hanya Nabi kita Muhammad yang dakwahnya menyeluruh ke seluruh dunia. Makanya Ustaz Arif ini kalau mau dakwah luas, di sini nggak laku ke Afrika dia. Di Afrika nggak laku ke Ethiopia dia. Rusuh-rusuh dakwah kemana saja, semua tempatnya bisa didakwai agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kewajiban pertama manusia, kewajiban pertama manusia seluruh dunia itu masuk agama Islam. Kewajibannya itu. Siapa yang nggak mau masuk agama Islam maka disebut kafir. Boleh ngomong kafir sih? Oh boleh. Takutnya nggak boleh. Kafir itu ibu sebenarnya bahasanya bukan bahasa kasar. Kalimat kafir itu asalnya kalimatnya kafaro, itu telah menutup. Kafaro yang dulu itu menutup. Orang Arab dulu kalau nanam kurma digali tanahnya, dimasukin bijinya, terus ditutup. Nutupnya itu namanya yang menutup. Maka orang-orang Arab ketika dipanggil ya ayyuhal kafirun, gak marah mereka. Karena artinya hei orang-orang yang menutup diri, yang gak mau masuk agama Islam. Jadi gak ada orang disebut kafir marah, gak ada. Sekarang aja kalimat kafir diputar balik, ditambah-tambahin hingga kayak kalimat yang menakutkan, memojokkan seseorang, padahal nggak begitu. Itu justru mengangkat mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka dengan nggak menyebut mereka orang-orang yang hina. Hanya disebut orang yang menutup diri, tidak mau bergabung masuk agama Islam. Jadi siapa orangnya yang nggak mau masuk agama Islam, maka mereka disebut orang kafir. Karena Nabi Muhammad dakwahnya seluruh alam semesta, nggak terbatas hanya manusia saja. Manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan, batu-batuan semua didatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya bedanya kalau Nabi datang kepada kita dan jin, ibu kenal jin pun? Belum. Insya Allah kenal Pak. Ya, tahu rasa. Ini resep. Kalau ibu melihat jin jangan kaget, jangan pangling. Apa? Katakan di hati ibu, oh ternyata ini loh makhluk yang satu lagi kawan saya, itu loh. Karena makhluk itu cuma dua, manusia dan jin. Lainnya malaikat itu hamba yang taat kepada Allah, nggak pernah ganggu kita. Jadi kalau ketemu jin jangan lari, kamu toh baru muncul kayaknya. Jangan ketemu jin takut, jangan. Teman-teman gitu, bro gitu, tos gitu. Jin itu juga didakwai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya bedanya jin itu diperintah masuk Islam sejak lahir. Begitu lahir jebrol disuruh masuk agama. Kalau kita kan nggak nunggu balik, nunggu usia 15 tahun. Setelah 15 tahun baru disuruh ucapin 2 kalimat untuk masuk Islam. Kalau jin sejak lahir.
takdir. Bedanya nih. Jadi jin itu kayak ayam, lahir nonton langsung bisa makan gitu loh Bu. Kalau kita kan nggak bisa lahir, oan-oan doang, nggak bisa apa-apa. Bagaimana mau diperintah? Sadar aja enggak, tidak melihat, tidak mendengar, nggak bisa bicara. Allah yang kasih itu semua kepada kita. Jadi jin didakwai Nabi, manusia didakwai Nabi. Dakwahnya Nabi kepada mereka namanya khitabut taklif. Allah memberikan beban tanggung jawab kepada mereka, yaitu yang nanti akan ditanya oleh Allah tentang apa yang telah mereka lakukan di dunia. Allah perintahkan kita ibadah, taat, sujud, dan melakukan semua aktivitas yang semua itu nanti akan ditanya kembali oleh Allah dan kita dimintai tanggung. Ibu mau ngapain terserah. Kata Allah, di dunia ini mau ngapain terserah, mau bangun tidur lagi, bangun tidur lagi dulu ya. Sakit dong, bangun tidur lagi, bangun lagi apa itu ya? Akhirnya urip-urip itu kan mati juga. Terserah mau tidur, bangun tidur, mau ngapain terserah. Tapi nanti akan saya mintain tanggung. Ibu mau dia main di dalam setiap umur yang kita lewatkan, setiap nafas yang kita lewatkan, Allah akan nanya untuk apa? Nafasnya dibarengi taat atau maksiat? Tiap nafas itu ada hitungannya. Coba yang menanya, dosa kita sama kedipan mata kita banyak mana Bu? Ibu kalau kedip sehari berapa kali? Nah itu dosanya banyak mana sama kedipan coba. Kadang kita belum kedip sudah nambah dosanya Bu. Pelontot sih. Belum kedip sudah dosanya nambah. Apalagi kedip-kedip gitu bahaya. Ya itu dosanya tiap kedipan itu dihitung oleh Allah. Jangankan aktivitas badan kita, nafas kita tiap nafas bareng dengan apa maksiat atau taat kita akan ditanya. Itu namanya khitabut taklif. Kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita waktu, jalan kamu. Rezeki dikasih, harta dikasih, anak dikasih, istri dikasih, semua. Tapi nanti tinggal Allah mintain tanggung jawab. Maka yang pinter manfaatin waktu, yang pinter manfaatin umur. Jangan habiskan umur kita sia-sia sementara tidak ada amal apapun yang kita perbuat. Maka dari kata Pak Abi betul, disertai dengan zikrillah. Masak sambil zikrillah. Ngomong anak sambil ya nggak usah subhanallah, nggak usah, cukup dalam hati aja. Orang nggak usah tahu, nggak apa-apa. Yang penting hati kita selalu ingat sama Allah, nazar sama Allah. Nah, adapun Nabi Muhammad datang kepada yang lainnya, kepada malaikat, kepada pepohonan, kepada batu-batuan, kepada semua makhluk-makhluk yang lain, maka datangnya kepada mereka untuk apa? Khitabut tasyrif namanya. Yaitu Nabi diperintah Allah datang kepada mereka agar mereka semuanya makhluk itu memuliakan Nabi Muhammad SAW. Makanya malaikat ketika muncul Nabi Adam, lahir Nabi Adam, disuruh apa Bu? Disuruh sungkem, sujud maknanya sungkem, hormat, takzim. Maka semua malaikat selalu takzim kepada para nabi, takzim menghormati para nabi. Hingga gak cuma malaikat, hingga hewan-hewan mereka semua takzim kepada nabi. Batu-batuan mereka selalu bersolawat kepada nabi. Sampai Nabi mengatakan apa? Aku kalau melewati kota-kota di Makkah, aku masih ingat di pojok-pojok itu batu-batuan pada bersolawat kepadaku, kata Nabi. Batu sono selawatnya ini, coba. Batu sono selawatnya ini, pohon sono selawat ini. Batu yang bersolawat memuliakan Nabi, Nabi mengingat solawatnya mereka. Nah kalau umatnya gimana Bu? Coba.
Batu tidak perlu syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Batu nanti kiamat gak mendapatkan kemuliaan apa-apa di akhirat, tetap aja dia menjadi tanah kembali. Tapi kita akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Maka sholawat kita akan lebih diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Maka jangan putus-putus baca sholawat terus. Kenapa? Kita tahu sholawat ini, Bu, sholawat itu jadikan sebagai password. Ibu tahu password kan? Pin. Tahu pin? Apa itu? Kode masuk. Kalau mau masukin ATM nih pakai apa? Pin. Kalau sudah pin nanti kalau ada isinya, Bu, kalau ada mau pinnya benar juga akan keluar. Kontrol doang, cek doang. Maka sholawat itu jadikan sebagai pembuka segala rahmatnya Allah. Ibu mau ngapain saja dengan berkahnya sholawat, Allah akan hadirkan. Kalau ibu biasanya pengen kenyang, pakainya apa, Bu? Kalau pengen kenyang, pakainya apa? Nonton TV, makan. Kalau sakit, pengen sehat, pakainya apa? Obat. Maka sholawat melebihi itu semua. Kenapa? Ini pintu rahmat untuk segalanya. Jadi jangan dianggap sholawat mau. Salah. Ada seseorang yang buta datang ke Nabi, ya Rasulullah, yang lain engkau usap matanya sembuh, tolong engkau usap mataku ya Rasulullah agar aku bisa melihat kembali. Apa kata Rasulullah? Tidak usah begitu, kamu pulang sekarang minta kepada Allah bawa nama saya. Kalau dia pulang doa sama Allah, ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad, kehormatan Nabi Muhammad, sembuhkan mataku. Sembuh langsung matanya. Datang ke Nabi udah melek lagi, dan Nabi alhamdulillah saya sudah bisa melihat. Nah, gak usah saya yang minta, sama saja Nabi yang minta Allah ijabah, kita minta pakai nama Nabi juga ijabah. Maka jadikan sholawat sebagai bentuk apa? Sebagai pintu datangnya rahmat. Dan itu rahmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rahmat yang Allah curahkan kepada kita pintu yang kecil-kecil banyak. Ustaz jadi pintu rahmat, orang tua jadi pintu rahmat, guru jadi pintu rahmat. Tapi rahmat yang terbesar adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pintu-pintu kecil, kalau rumah itu ada pintu kecil kan ya, pintu kamar mandi. Ada pintu yang besar, pintu utamanya. Maka pintu utamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi datangnya Nabi kepada dua kelompok. Satu kelompok manusia dan jin membawa perintah Allah, yang mana kita dimintai tanggung jawab. Yang kedua datang kepada selain manusia dan jin membawa apa? Kemuliaan. Agar Nabi dimuliakan oleh semua bangsa manusia. Dulu waktu Nabi Adam turun pertama ke dunia, yang pertama mendatangi Nabi Adam siapa, Bu? Semua hewan. Allah perintahkan datang sama Nabi Adam, sungkem kamu, minta kemuliaan. Hewan yang tadinya wajahnya berantakan, serem mancangnya, giginya kesono, ketemu Nabi Adam, dielus ganteng jadinya. Jadi rapi, monyet, semua hewan. Yang pertama hasud iblis. Datang ke hewan, bisikin hati-hati. Ketemu Nabi Adam dimakan kamu nanti. Hingga sebagian hewan nggak mau jumpa sama Nabi Adam karena dihasut sama iblis. Tapi begitu lihat kawan-kawannya gitu loh, yang nyapret pakaiannya gitu loh, itu iblis gitu. Jadi kita diajak sedikit demi sedikit keluar dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada iblis ngajak kita terang-terangan, nggak ada. Halus. Tipu daya iblis itu halus. Tapi tipu daya iblis kalah sama tipu daya wanita. Kenapa?
Kebatinan. Yang ngomong Al-Quran. Yang ngomong Al-Quran. Allah katakan tipu daya wanita itu azim, lebih agung, lebih besar daripada tipu daya iblis. Kenapa? Iblis cuma bisikin, Bu. Kalau perempuan megang-megang segala, nggak tahan kita dari begitu-begitunya itu luar biasa godaannya. Pokoknya dari dulu godaan yang paling besar itu iblis, terus apa? Wanita, harta, tahta. Itu godaan yang paling besar. Tapi majelis taklim ini insyaallah semua. Baitun Nabi, ya Allah, namanya aja cerita. Mudah-mudahan pinggir kali pas sudah cocok. Mudah-mudahan semua anggotanya, semua yang di dalamnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi Muhammad datang membawa agama tauhid, syariah tauhid. Caranya masuk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia mendapatkan kemuliaan walaupun hatinya munafik. Di zaman Nabi banyak orang munafik. Apa kemuliaannya? Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia dijaga hartanya, dijaga darahnya, dijaga kehidupannya. Kalau ada rampasan perang, dia akan mendapat bagiannya. Kalau dia mati dikubur di kuburnya orang Islam, boleh kawin sama anaknya orang Islam. Kalau ada warisan dia boleh dibagi. Itu gara-gara mengucapin dua kalimat syahadat, dapat keramat. Tapi keramat itu cuma di dunia. Orang yang mendapatkan keramat itu hanya dapat keramatnya di dunia. Nah, kalau pengen sampai di akhirat gimana, Bim? Saya pengen syahadat saya diridhoi oleh Allah. Saya pengen syahadat saya dimuliakan oleh Allah. Hingga saya mendapatkan hitungan orang Islam di dunia sampai akhirat. Gimana caranya? Orang yang syahadatnya ingin sampai akhirat harus di hatinya bisa mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasulah wa bil qur'ani iman. Kalau di hati kita bisa mengucapin itu tiap waktu, maka kita dapat kemuliaan sampai akhirat. Enggak cuma hidup. Saya nanya, sering baca gabung? Sering. Tapi baca ratib kan? Ada enggak di ratib? Nah, maka sering-sering baca ratib agar tiap waktu kita punya pernyataan raditu billahi robba. Nah, sekarang kita nanya, kalau kita sudah biasa baca itu jangan jadi bacaan doang. Saya mau tanya, prakteknya gimana ridho kepada Allah? Ibu ridho nggak kepada Allah? Ridho nggak sama Allah? Bener? Asli? Nggak bohong? Kalau bohong 10 kali ya. Makna ridho kepada Allah apa? Siap menerima segala hukum yang Allah berikan. Mau itu pahit, mau itu manis. Segala takdir apapun harus diterima. Kalau kita mengakui Allah Tuhan, saya mengakui Allah Engkau Tuhanku, maka apapun keputusan Allah harus diterima. Ngakunya berapa? Ya. Ucapnya kalau itu bilang oleh kita gampang. Coba prakteknya, saya mau lihat ridho nggak ibu? Kalau suami pulang bawa duit 10.000, 2.000, ridho nggak?
Ngomong ridho gimana? Nggak ridho, dapur nggak kebul. Coba, ini ridho loh. Suami dapat uang berapa saja takdirnya Allah. Jangan ngomong, dasar suami goblok, malas cari duit. Oh, serajin-rajinnya manusia, 24 jam kerja, rezekinya telah ditakar oleh Allah. Jangan dianggap suami itu bisa menghasilkan sendiri. Suami jangan dianggap Tuhan. Suami nggak bisa mencetak uang. Suami hanya dapat jatah dari Allah. Berikan sama keluargamu. Diantar, asal nggak mampir main judi, Bu. Yang repot kan suaminya mampir sono. Pak kerjanya supir. Bilangnya kerjanya supir, mampir. Susu mampir. Kalau ibu ridho, maka ibu akan mendapatkan kemuliaan sampai akhirat. Begitupun suami punya istri cerewet luar biasa, udah jelek, hitam, cerewet, ngabisin duit, harus ridho. Ada wali, ada pangkat wali yang syaratnya istrinya cerewet. Jadi kalau ibu cerewet, untung suami ibu calon wali. Kalau kuat bu, kalau nggak kuat ya global paling lah. Kalau kuat jadi wali. Ada wali yang istimewa yang tiap hari dia ngadepin istri yang begitu banyak permintaannya, mau ini, pengennya ini, pengennya begitu terus. Dia nggak kuat asal pamitan, mana Pak? Cari duit, keluar. Dan keluar kemana dia? Ke masjid, dikira pusing di rumah. Asal pulang, kok belum gajian? Bulanan gajiannya bu, kan udah berapa gajian? Diangkat sama Allah jadi walinya Allah. Ketika hari ke-29 dia pusing, kalau saya nggak pulang bawa duit istri saya bisa kayang-kayang. Waduh, akhirnya dia nggak ke masjid, nggak ke pinggir pantai, nggak pikir sama Allah, malah ke pasar cari kerja. Ada orang angkatin barang dia bantuin, yang penting bisa beli oleh-oleh buat istrinya. Begitu sore gajian, dia beli gandum, dia beli macam-macam bawa pulang. Sampai di rumahnya dari jauh udah kecium bau ayam goreng, kambing goreng, lihat hording rumah udah diganti. Karpet udah bagus, di depan udah ada eset yang baru. Pulang bingung, kok sudah berubah? Kamu kemana sehari nggak kerja tadi? Kemarin suaminya. Kok sehari nggak kerja? Justru saya kerja hari ini. Oh, kamu kata bos kamu hari ini nggak kerja. Terus ini nganterin gaji kemarin tadi. Coba. Mau kalau saya belanja semua nih, alhamdulillah bos kamu baik banget, bos kamu baik. Kata dia, stop dulu, saya hari ini nggak kerja, diingatkan oleh Allah. Itu jadinya jangan dianggap rezeki datang dengan kita yang nyari, jangan. Tapi Allah yang telah menuliskan kepada kita. Orang yang ridho kepada Allah itu bisa menerima apapun. Kenapa? Karena tahu di balik semua ini ada keuntungan yang Allah simpan. Kita nggak dibuka sekarang. Kita nggak tahu apa untungnya begini, apa untungnya begini. Tapi kita harus yakin kalau Allah yang ngatur pasti beres. Kalau Allah yang menentukan pasti ada kebaikannya. Tapi jangan kita anggap ini bukan ketentuan Allah, ini bahaya. Kita harus yakin semua yang terjadi takdirnya Allah. Mau itu baik, mau itu enggak baik, mau itu manis, mau itu pahit, semua Allah yang tentuin. Contoh yang sudah kita alami selama 2 tahun apa Bu? Corona. Di sini udah sehat semua. Mudah-mudahan bisa corona, mudah-mudahan diangkat segera corona dari Indonesia, khususnya dari negeri-negerinya umat Islam. 2 tahun kita kena corona. Banyak yang protes nggak Bu? Banyak yang uring-uringan nggak? Ibu juga? Iya.
Kalau dijual nggak biasa, di pasar juga banyak yang jual. Kalau punya corona punya duit loh. Nggak juga banyak. Artinya punya duit nggak punya duit itu bukan urusan corona nggak corona, tapi ingat corona ini bagian takdirnya Allah, yang mana Allah mengingatkan kita. Coba. Allah jadikan satu makhluk yang kecil yang bahkan nggak terlihat mata, sedunia nggak ada yang sanggup melawan. Negara yang punya nuklir kalah. Negara yang punya pesawat nggak pakai supir, tanpa awak kalah. Negara adidaya hancur semuanya. Semua kemasukan tandanya apa? Nggak ada yang bisa mengalahkan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan menganggap bahwa ini mah terjadi sendiri. Enggak, ini Allah mengingatkan kita. Coba 2 tahun Bu, diskotik tempat saya tutup terus, kan aman Bu. Baru buka kemarin-kemarin, saya sekarang ya Allah, udah buka lagi ya Allah, oh ya corona lagi. Tapi corona dipanjangin ibu yang protes. Jangan sih, corona mudah-mudahan selesai aja. Biar apa? Biar rezeki lancar. Ibu begini, bayangin begini. Kalau Allah menurunkan corona, terus ibu protes. Ibu ngomong, ya Allah, ini gara-gara corona rezeki saya seret, rezeki saya kurang. Umpama di sini mah enggak, beres semua di sini. Terus Allah jawab, oke, kata Allah, kamu saya penuhi kebutuhannya. Sehari berapa butuhnya? Oh sekian ya Allah saya penuhi. Tapi corona tetap turun. Protes nggak Bu? Tetap protes kan repot. Jadi maunya corona apa rezeki? Allah begitu, kata Allah, saya turunkan hujan. Kata tukang es, ya Allah, kalau hujan turun saya enggak mau, ya jangan turun hujan. Kata Allah, tukang es begini, hujan itu maunya saya. Kamu maunya apa? Rezeki saya lancar ya Allah. Ya udah, hujan tetap turun, kamu saya kasih. Jangan ya Allah, jangan. Tetap mintanya rezekinya jalan, hujan juga jangan. Ini gimana sih? Jadi jangan sampai kita mencegah maunya Allah. Jangan protes. Allah biarkan punya mau, Dia Tuhan. La yus'alu amma yaf'alun. Allah gak bisa ditanya kenapa begini-begini ya Allah. Malaikat pernah nanya sama Allah, ya Allah, kenapa Engkau bikin manusia? Dia bakal tumpah darah, dia bakal menghancurkan dunia kami. Ya Allah, malaikat bertasbih, bersujud, berzikir padamu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya tahu yang kamu nggak tahu. Diam kamu malaikat, jangan banyak ngomong. Tandanya apa? Maunya Allah biarkan, kamu jangan ikut protes. Allah mau bikin hujan, jangan sialan, hujan lagi. Ada begitu Bu? Banyak. Astagfirullah. Panas terus protes, hujan terus. Yang pengennya apa Bu? Itu keinginan kita. Padahal itu maunya Allah, jangan diprotes. Ibu diberi Allah anak 5, 4 anak, 1 insinyur, 1 dokter, 1 profesor, 1 kiai, satunya bajingan namanya. Terus yang 4 itu ibu syukur, ya Allah, ini anak saya baik-baik, yang 1 kenapa begini ya Allah? Protes sama Allah, hati-hati. 1 anak yang dibikin nakal itu mengingatkan kita. Apa? Yang 4 itu bukan didikan ibu, tapi itu hadiah dari Allah. Buktinya apa? Kalau yang 4 yang baik itu didikan ibu, yang 1 didik juga dong biar beres. Nyatanya nggak bisa ibu didik yang 1. Tandanya apa? Yang 4 karunia dari Allah, yang 1 ujian dari Allah. Doanya orang tua tugasnya apa? Doain ya Allah, beri hidayah ya Allah.
ini ciptaanmu ya Allah, Engkau yang bisa kasih lurus hatinya ya Allah, berikan jalannya. Jangan anak sialan dasar nyesel kok. Oh ini bahaya. Ada begitu Bu? Ada semua kayaknya di sini. Masya Allah. Jadi ini ridho kepada Allah tidak cuma diucapkan saja. Harus bagaimana cara prakteknya kita ridho kepada Allah, menerima apapun yang jadi ketetapan Allah, mau itu pahit, mau itu manis. Maka rukun iman yang keenam apa? Al-imanu biqadar, bil qada wal qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Segala yang baik, segala yang buruk datang dari Allah. Kita ini harusnya hidupnya tenang. Kenapa? Kita dituhani oleh Allah. Zat yang gak pernah kekurangan, yang gak akan pernah habis jatahnya untuk kita, yang gak pernah akan surut harta yang kita berikan kepada kita, gak akan kurang sama sekali. Kita tenang harusnya. Tinggal apa? Kalau dikasih sakit, sabar. Jangan protes. Ibu biasa datang majelis taklim, tiap hari berjamaah ke masjid, tiap ada acara-acara majelis taklim selalu hadir. Tiba-tiba sakit, terus ibu ngomong, ya Allah kenapa sakit? Saya pengen tetap ke majelis taklim ya Allah, saya pengen tetap bisa berjamaah ya Allah. Ini ibu nggak benar begitu, nggak boleh begitu. Kenapa? Orang yang dijadikan sakit oleh Allah, kemudian dia ridho pada sakitnya, sholat berjamaahnya tetap ditulis, datangnya ke majelis taklim tetap ditulis, nggak mengurangi pahala ibu sama sekali. Ibu tidak terima, saya ridho kau bikin saya sakit ya Allah. Ridho, Allah berikan kehormatan dunia sampai akhirat. Tiap nafasnya ibu dihitung pahala. Dan siapa orang yang datang nengokin ibu, minta apa saja ibu doain akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan minta sehat. Orang sakit minta sehat gak dikasih. Kenapa? Karena Allah sedang cinta sama dia. Gambarnya begini, ibu punya anak, anaknya main lama pulang-pulang, ibu kangen. Dipanggil gak? Nah sini, dari sono pindah ke sono. Nah kami pindah ke sono. Ibu kangen, diapain anaknya? Sampai diapain? Dipeluk, digendong, dibawa pulang. Lah anak yang sedang pengen main digendong bawa pulang gimana? Berontak, maunya apa? Kita begitu. Allah kalau rindu sama kita, kita nggak lama nggak menyebut nama Allah, nggak zikir pada Allah, Allah jadikan kita sakit. Agar apa? Bagaikan kita dipeluk, isinya apa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Keluar itu Allah lagi senang dengan kalimat-kalimat ibu. Kok tiba-tiba ibu minta turun? Diturunkan nggak sama orang tuanya bu? Nggak bakal. Kenapa? Karena ibunya sedang cinta sama dia, sedang rindu sama dia. Ketika sang anak digendong sama ibunya di jalan, dia minta apa saja, minta pasti diberikan. Bu, balon, ya yang penting jangan minta turun. Bu, permain, ya beli. Bu, ini beli, yang penting jangan minta. Allah begitu. Kalau ibu sakit, minta apa aja dikasih. Kawannya datang, kerjanya nggak lancar, ibu doain mudah-mudahan lancar, Allah kabulkan doanya. Maka kata Allah, kalau ada orang sakit, jenguk, tengokin, aku ada di situ, kata Allah. Artinya apa? Rahmatku ada di situ, di dekatnya orang yang sedang sakit. Minta apa saja dikasih, yang penting jangan minta sehat. Allah nggak kasih sehat. Kenapa? Allah sedang cinta sama dia, bahwa dia sudah menyebut namanya Allah tiap waktu. Ini hikmah yang kita harus tahu. Hingga kalau dijadikan sakit, sabar.
sabar, ridho, dijadikan salah, lupa berbuat maksiat, istighfar, jangan putus asa, ya Allah dosa saya banyak. Ibu kalau mikir begini, dunia ini kecil nggak Bu? Gede apa kecil? Gede. Dilihat dari mana gede? Kalau dilihat dari langit, kecil. Sudah dunia kecil, kitanya kecil. Kita kayak titik kelihatan dari langit. Nah, sesuatu yang kecil, titik itu berbuat salah nggak dihitung, nggak ngaruhin apa-apa. Ibarat ibu, di bawah ibu ada semut, banyak berantem. Ibu pikirin, bodoh apa tuh? Mau berantem kenapa? Kecil, nggak berpengaruh apa-apa. Dosa kita ini kecil. Kalau kita mau minta ampun sama Allah ampuni semua dosa kita, sebesar apapun dosanya. Yang penting jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, kecil di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak, jangan pernah putus asa dari satu buah dosa kepada Allah. Percaya diri, Allah Maha Ampun, Allah Maha Luas rahmatnya. Dosa saya sebesar apapun akan diampuni oleh Allah. Apalagi ibu masih punya suami, enak banget. Surganya istri itu ada pada suami, dosanya istri yang nanggung suami. Enak banget, rugi-ruginya orang nggak punya. Makanya kalau mau 2-3 nggak apa-apa, yang penting punya suami. Begitu, jangan mau rugi. Orang kalau nggak punya suami rugi besar. Kenapa? Nggak ada yang nanggung dosanya. Buka kerudung, yang nanggung ibu sendiri. Keluar orang melihat rambut ibu dosa, ibu nanggung dosanya sendiri. Ngomongin orang dosa, ibu nanggung sendiri. Kalau punya suami yang nanggung, apa nggak enak? Makanya sama suami baik-baik, bu pijitin, kasih susu biar sehat. Kenapa? Kalau masuk neraka biar lamaan dikit gitu loh bu. Kenapa? Yang nanggung dosanya istri itu suami. Makanya suami harus bisa ngurusin keluarga karena dia menanggung segala. Kalau punya dosa tinggal istighfar kepada Allah. Kalau diberikan ujian sabar. Kalau dikasih kenikmatan syukur kepada Allah. Jangan pernah menganggap rezeki yang kita miliki, harta yang kita miliki, apapun yang kita miliki itu hasil usaha kita sendiri. Jangan. Tidak ada hasil kita sendiri, tidak ada, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa nerima itu semua, kita bagian ridho kepada Allah. Mudah-mudahan semua majelis taklim dijadikan orang-orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah meridhoi kita dunia sampai akhirat. Allah kuatkan iman kita, Allah kuatkan Islam kita, Allah jadikan hati kita kokoh tanpa bergerak daripada menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kita selalu mengharapkan keridhaan Allah dan menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat, bisa kumpul bersama para sholihin, para ulama, para syuhada, khususnya para nabi-nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagia selama-lamanya dengan mendapatkan surga mulia di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Biasanya ada nanya? Enggak pakai nanya kan Bu ya? Saya senang kalau majelis tahun enggak pakai nanya. Berarti pinter-pinter orangnya Bu. Alhamdulillah, apalagi majelis tahun ya. Kita tutup doa. Ya, kita tutup, kita ketemu lagi insyaallah pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim barakatan kulli sahabatir rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan muhammadin
hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Ya Allah, ya Rabb, pada pagi hari ini kita nanti bersama-sama Habib Quraisy Shihab. Ya Allah, tambahkan ilmu kepada kita semua. Ya Allah, saya mampu menjalaninya dan berikan manfaat kepada ilmu yang saya terima. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami. Ya Allah, keluarga kita menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, dan kita semua selalu takut dan tunduk kepada Ya Allah, jalankan perintah yang Engkau perintahkan. Ya Allah, menjalankanlah, menjauhi larangan yang apa Engkau larang. Ya Allah, ya Allah, berikanlah ampunan ahli kubur kita semua. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya, jembarkan kuburnya, terangkan kuburnya. Ya Allah, ya Rabb, kita semua lemah, kita semua dolim. Hanya Engkau ya Allah dat yang maha segala-galanya. Maka kita semua mohon petunjuk darimu, mohon tuntunan darimu. Ya Allah, Allahul kafi, Rabbunal kafi, Qasadanal kafi, Wajadnal kafi, Kulim kafi, Kafanal kafi, Wa ni'mal kafi. Alhamdulillah, hasbunallahu wa ni'mal wakilu, ni'mal maula wa ni'man nasiru. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa kafallahul mu'minina qital, wa kafallahul mu'minina qital, wa kafallahul mu'minina qital. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah buniyatul kubur Sunami kulisul ma'amu Salam syani zahiran wa batinan ya rahman rahimin. Dabi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair, lana wa li ahbabina wa li walidina masyayikhina bidini ma'alatul afiyah wa adaniyatin. Anna Allah yunawiru qulubana wa qalibana wa antuqa wal huda wal alfaq wal mauta ala dinil islam al iman bila mihnatin wala imtihanin bihaqi sayyidi waladi adnan walikul niyatin salih wa ila hadrat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aliman yang sami'an basir.